atas data pengguna dari salah satu e-commerce unicorn di tanah air. Gak main-main, karena 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Wah, menarik banget ya. Gimana bisa ya marketplace sebesar Tokopedia bisa mengalami kebocoran data? Tentu hal ini membuat pengguna Tokopedia pasti merasa resah ya teman-teman. Apalagi Tokopedia merupakan salah satu marketplace yang cukup besar di negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Karina Duasuti dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Berikut bakal aku tampilin sedikit cuplikan kronologi kebocoran dari Tokopedia. Kita mulai dari kronologis dari kasus pencurian data Tokopedia, di mana kasus ini terungkap ke publik oleh akun Twitter @underthebridge yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Awalnya di sini kita melihat peretas dengan nama akun Waisodank menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Raid Forums. Kemudian hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih di-hash atau masih disandikan. Data yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password yang tersandi atau masih terhash. Hacker juga mengklaim data ini dari peretasan yang terjadi pada 20 Maret di tahun 2020 ini. Dan sehari kemudian, hanya satu hari, hacker berhasil mengumumkan bahwa mereka telah menjual 91 juta data pengguna seharga $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 75 juta rupiah yang dijual pada Empire Market atau pasar gelap di dark web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia, namun informasi penting seperti akun pelanggan, password, data keuangan tetap berhasil terlindungi, di mana hal ini juga sudah disampaikan kepada publik melalui Menkominfo Johnny G. Plate usai rapat tertutup bersama pihak Tokopedia pada Senin 4 Mei 2020. Kita lihat di sini, inilah hasil yang berhasil diretas oleh hacker dan inilah yang gagal diretas yang perlu Anda perhatikan juga. Jadi password akun pengguna dan data keuangan di sini tidak berhasil diretas oleh hacker. Kira-kira termasuk dalam dimensi moral apa ya kebocoran data yang terjadi di PT Tokopedia ini? Yuk kita simak di pemaparan materi berikut ini. Dalam kasus kebocoran data pengguna Tokopedia, setidaknya terdapat 3 dimensi moral yang terkait di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, hak informasi. Hal ini terkait tentang privasi dan kebebasan di era internet. Privasi atau privacy adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi, termasuk negara. Yang kedua adalah akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersama Undang-Undang Kekayaan dan Privasi, teknologi informasi baru membawa tantangan bagi Undang-Undang Liabilitas dan praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan institusional. Yang ketiga adalah kualitas sistem, yakni terkait tentang kualitas data dan kesalahan sistem. Perdebatan mengenai liabilitas dan akuntabilitas mengenai konsekuensi yang tidak disengaja akibat penggunaan sistem melibatkan dimensi moral yang mandiri, namun saling terkait. Karena Indonesia merupakan negara hukum, kasus besar kayak gini nggak mungkin dong kalau nggak ada landasan hukumnya. Kira-kira apa ya landasan hukum untuk kasus kebocoran data dari Tokopedia ini? Dan seberapa banyak ya undang-undangnya? Yuk kita simak. Untuk peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sendiri, ada 7 pasal loh teman-teman. Yang selanjutnya merupakan pasal-pasal yang akan membahas tentang kewajiban Tokopedia dalam melindungi data pribadi dari pemrosesan data secara melawan hukum. Berikut akan aku paparkan melalui gambar ya. Yang selanjutnya adalah pasal-pasal mengenai kewajiban PT Tokopedia dalam melakukan pemberitahuan tentang kebocoran data. Berikut yang selanjutnya adalah pasal-pasal dan perundang-undangan tentang tanggung jawab PT Tokopedia.
Di sini tanggung jawab terbagi menjadi dua, yakni tanggung jawab perdata dan juga tanggung jawab administratif. Untuk tanggung jawab perdata Tokopedia terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, PT Tokopedia dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Kewajiban ganti rugi tersebut dapat berupa ganti rugi umum, yaitu biaya rugi bunga yang diatur dalam pasal 1243 sampai 1252 KUHP Perdata, dan ganti rugi khusus yang diatur dalam pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata. Ganti rugi dapat berupa yang berhubungan dengan tekanan mental dan kerugian di masa yang akan datang. Untuk tanggung jawab administratif diatur dalam pasal 100 PP PSTE 2019 dan pasal 36 Permen Kominfo 20/2016. Dalam PP PSTE, sanksi administratif yang dijatuhkan adalah berupa 1. Teguran tertulis, 2. Denda administratif, yang ketiga penghentian sementara, yang keempat pemutusan akses, yang kelima adalah dikeluarkan dari daftar. Yang terakhir adalah apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut. Yang aku temukan kan kasus tentang kebocoran data pribadi oleh Tokopedia ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai customer agar terhindar dari kebocoran data yang kita nggak tahu ya kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya. Ini adalah upaya yang dapat meminimumkan kita terkena kebocoran data pribadi. Bisa disimak ya. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai customer untuk meminimumkan resiko terjadinya kebocoran data. Yang pertama adalah mengubah kata sandi secara berkala. Kemudian menjaga OTP dengan tidak memberikan kode OTP kepada pihak manapun. Yang ketiga, berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi, terutama Wi-Fi di ruang publik. Yang keempat, hanya mengunduh aplikasi resmi melalui website yang berizin. Yang kelima, menghindari mengakses situs-situs atau portal yang membahayakan. Yang keenam, selalu mengupdate security software. Selanjutnya, membuat password yang kuat dengan gabungan huruf besar dan kecil, simbol, dan angka. Kemudian, menginstal software antivirus. Dan yang selanjutnya adalah melakukan backup data. Yang terakhir, menggunakan jasa konsultan keamanan untuk membuat website. Thank you ya buat teman-teman yang udah mau ngikutin pembahasan kasus tentang kebocoran data Tokopedia sama aku. See you next time teman-teman.